Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 15 November 2022, akan dilaksanakan kegiatan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Baik, di sini akan kita review untuk kegiatan PKKS pada hari Rabu 15 November 2022. Kita diberikan keselamatan kesehatan, juga sampai detik ini kita diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang syafaatnya selalu kita nantikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan susunan acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah SMK 2 Madiun tahun 2022. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penyampaian profil sekolah, yang ketiga sambutan dari tim PKKS yang akan diwakili oleh Bapak Agus Susilo SPD, yang nanti akan dilanjutkan verifikasi dokumen, kemudian review hasil verifikasi dokumen, kemudian terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada kesempatan ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Tarijo SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat tim penilai asesor PKKS cabang dinas wilayah Madiun, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK 2 Madiun, yang saya hormati pula teman-teman dari SMK 2 Madiun, ada warga, ada guru, ada K3, dan semua hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tidak jemu-jemunya bersyukur kehadirat ilahi, karena saat ini kita bisa berkumpul di sini hanya karena ridhonya, karena izinnya, dan banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena itu sudah sepantasnya kita bersyukur bersama. Untuk itu monggo kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai penganut beliau sepanjang zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya dan Pak Agus yang saya hormati, namanya PKKS ini memang sebuah kegiatan rutin Pak Agusnya. Jadi rutin, ada aturannya, ada undang-undangnya bahwa semua lembaga memang harus ada suatu penilaian. PKKS ini merupakan penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian ada juga akreditasi. Kalau akreditasi itu memang penilaian terhadap sekolahnya.
Karena itu untuk mengawali penilaian ini Pak Agus, kami akan sampaikan profil SMK 2 Madiun. Profil SMK Negeri 2 Madiun ini ada kode registrasi, nomornya sekian, NPSN, NPWP, kemudian nama resmi sekolah itu SMK Negeri 2 Madiun. Ini untuk identitasnya. Kemudian untuk SK pendirian sekolah, ya, SK pendirian sekolah di situ memang masih kosong Pak Agus. Jadi mungkin untuk SK pendirian sekolah ini kalau boleh saya cerita sedikit. Ya. Saya tidak tahu sampai sekarang itu SK pendirian sekolah ini ada atau tidak. Jadi ceritanya untuk SMK 2 Madiun ini dulu berawalnya kan dari SMED, terus pindah ke SMEA, sebelum SMEA pembina. Jadi SMEA persiapan, namanya SMEA persiapan. Kemudian dari SMEA persiapan itu baru masuk ke SMEA pembina. Sehingga SK pendirian sekolah ini mestinya saat di SMED pindah ke SMEA persiapan. Nah itu datanya sampai sekarang tidak ada, Pak. Jadi kalau itu tidak saya isi bukan berarti hilang, enggak. Dan SMED-nya sudah hilang. Jadi kemungkinan terbesar kalau dari teman-teman yang sepuh-sepuh di sini itu SK itu ada di SMED. Tapi karena SMED-nya hilang, maka SK-nya itu juga tidak ada. Sudah kami urus kemana-mana itu tidak bisa ditemukan. Intinya untuk SK pendirian seperti saat akreditasi kemarin juga saya sampaikan kepada asesor, ceritanya semacam itu. Kemudian untuk alamat sekolah, ada jalan di situ, ada Legend Haryono, ini hanya sekedar identitas, kemudian emailnya seperti itu, telepon dan sebagainya. Kita lanjut untuk akreditasi. Jadi kebetulan SMK 2 Madiun ini kemarin tahun 19 kita dibagi untuk piloting project akreditasi secara daring, karena pada saat itu ada pandemi pas rame-rame ini, kemudian ada program akreditasi daring SMK 2 piloting projectnya. Setelah dilakukan akreditasi memang ya banyak hal yang berbeda dari akreditasi yang luring, cukup banyak persiapan-persiapan yang dilakukan saat itu. Akhirnya ada ini, lembaga sertifikasinya adalah BAN SP, kemudian nomor SK-nya sekian, nomor sertifikatnya sudah ada, tanggal sertifikatnya 15 Desember 2020, kemudian nilai akreditasinya A dengan nilai 91, masa berlaku sertifikat sampai dengan 15 Desember 2025. Kemudian untuk bursa kerja khusus untuk BKK, lembaga yang mengizinkan ini dari Disnaker Kota Madiun dengan surat izin nomor sekian, kemudian tanggal surat izinnya 4 September 2018.
visi, misi, dan tujuan untuk visi SMK 2 Madiun dengan potensi dan daya kreasi yang optimal serta berwawasan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan siswa mandiri berkualitas berlandaskan IMTAK dalam mengisi lapangan kerja dan berwawasan abad 21. Ini adalah visi. Kemudian dari visi ini dijabarkan sebagai misi dari SMK 2 Madiun ada 1 sampai 7. Soal iki wis tuwek tapi maca miring ngono iki ya angel. Jadi ada 1 sampai dengan 7 bagus itu untuk misinya. Kemudian untuk tujuannya itu ada 1 sampai 4. Yang pertama mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DUDI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat seperti itu. Oke, cepat. Nah, yang terpenting adalah nilai-nilai yang diambil ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, tujuan. Yang pertama religius. Ya. Jadi yang terkandung di situ adalah nilai religius. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme, mandiri, kolaboratif, komunikatif, kemudian berpikir kritis dan berpikir kreatif. Ini nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian target nih, saya target untuk SMK 2 Madiun. Ini ada sekian banyaknya. Jadi tingkat kelulusan sekian persen dari jumlah peserta ujian berdasarkan hasil nilai ujian sekolah murni. Kemudian KKM minimal 75. Kemudian minimal sekian persen jumlah mata pelajaran program studi telah melaksanakan pembelajaran berbasis web dalam server dan dapat diakses oleh siswa. Kemudian yang keempat, siswa kelas 11 mengikuti tes TOEIC regional dan internasional. Kemudian yang kelima, mengikuti lomba bidang non akademik tingkat kota provinsi minimal 5 bidang lomba. Minimal 90% dan jumlah siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ke-7, minimal ada 10 guru melanjutkan studi lanjut S2 sesuai dengan bidangnya di perguruan tinggi terakreditasi A. Kemudian yang berikutnya, mengikuti LKS tingkat kota minimal 6 bidang lomba. Jadi tingkat kota itu LKS tidak ada, mestinya ini tingkat Wilker. Kalau sekarang ini ada Wilker, kemudian provinsi, baru ke nasional. Minimal 88% jumlah siswa prakerin dapat melaksanakan program prakerin sesuai dengan keahliannya. Jumlah pendaftar PPDB tahun pelajaran 22-23 minimal 1.200 pendaftar. Minimal mendapat hasil nilai 91 dalam akreditasi. Setiap hari siswa berkunjung ke perpustakaan. Kemudian minimal sekian persen dari jumlah siswa memanfaatkan jasa pelayanan BK atas dasar kemauan dan kebutuhan siswa sendiri.
Selanjutnya, minimal 62% jumlah tamatan dapat terserap pada dunia kerja yang relevan dalam masa tunggu 1 tahun. Jadi memang seperti itu Pak Agus, kita menargetkan bukan mulu-mulu harus 100%, tetapi ini kita sesuaikan dengan fakta. Dengan fakta kira-kira yang tercapai itu berapa, dan target-target ini secara berkelanjutan, tidak berhenti pada target itu. Kemudian kebijakan mutu SMK Negeri 2 Madiun. SMK Negeri 2 Madiun memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang terbaik bagi pelanggannya, serta selalu melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. Komitmen ini kami wujudkan dalam kebijakan mutu sekolah meliputi menerapkan sistem pengajaran yang jelas, terstruktur, dan terstandarisasi, memberikan pelayanan pendidikan kejuruan secara profesional sesuai kompetensi keahlian, mengembangkan kompetensi siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, membangun kedisiplinan, moral dan akhlak siswa, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang disiplin, kompeten, dan profesional, menyediakan dan menjaga kinerja sarana dan prasarana. Yang G, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi untuk penjaminan mutu, manajemen mutu ISO 9001-2008 ini memang beberapa waktu yang lalu SMK 2 juga pernah mendapatkan. Dari situlah kita punya komitmen bahwa penerapan manajemen mutu ISO 9001-2008 ini diterapkan, tetapi diterapkan secara mandiri. Jadi merupakan komitmen dari SMK 2 Madiun. Kemudian SMK 2 Madiun juga memiliki komitmen untuk melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan kebijakan mutu ini untuk memberikan pencapaian diri, visi dan misi SMK Negeri 2 Madiun serta dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder. Kemudian nilai-nilai dari SMK 2 Madiun ini ada sebuah bisa disebut jargon begitu, SMK Dhamma. Di jargonnya SMK Dhamma, di mana S itu adalah solusi, solution. Kemudian M ini adalah mumpuni, dari maestro ya, mumpuni. Harapan kita, lulusan kita itu semuanya mumpuni, seperti maestro ya, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya sesuai bidangnya. Kemudian K-nya ini adalah kebaikan atau kindness. Kemudian D-nya itu dedikasi. Kemudian A-nya itu adaptif. Kemudian M-nya itu mandiri. Dan A yang terakhir itu adalah accountable. Jadi SMK Dhamma. Kemudian profil-profil yang lain ini masuk pada profil tenaga guru dan administrasi. Rinciannya ada di buku laporan nanti Pak, di dokumennya laporan. Ini hanya saya
jumlah saja, dari rangkuman saja, jumlah guru tetapnya itu ada 58, kemudian jumlah guru GTT-nya ada 8, sehingga jumlah total guru di SMK 2 itu ada 66. Sedangkan untuk tenaga pendidikan, jumlah yang tetap, pegawai tetapnya ada 5, jumlah pegawai tidak tetapnya ada 8, sehingga jumlah totalnya 13 ya. Jadi mungkin perlu saya laporkan sekalian kepada Pak Agus sebagai pengawas, Pak. Jadi untuk jumlah pegawai tetap yang 5 itu tahun depan itu sudah berkurang lagi 2, sehingga mungkin tinggal 3 pegawai tetapnya. Sedangkan pegawai tidak tetapnya ada 8, jadi jumlahnya itu 13 ya, bukan 16. Sehingga memang sangat perlu dibutuhkan, tetapi kita semua tahu situasinya saat ini kita tidak boleh mengangkat PTT maupun GTT. Kemudian profil siswa dan lulusan. Data pendaftar ini yang kita lihat, yang pertama adalah data pendaftar. Untuk data pendaftar ini memang bukan sebuah data yang valid, Pak Agus. Artinya kenapa bukan yang valid? Yang jelas valid itu yang diterima. Sedangkan yang daftar, karena sistem aplikasi, anak daftar itu kan masuk keluar. Jadi di aplikasi itu misalnya daftar di SMK 2 pilihan 1, ketika tidak diterima di pilihan 1, dia diterima di pilihan 2, mungkin saja pilihan 2 itu masuk di sekolah lain. Sehingga ketika itu masuk di sekolah lain, maka bekasnya sudah tidak ada di SMK 2. Nah, kalau dari situ bisa disebutkan pada tahun 2021 itu pendaftarnya ada 5 laki-laki, 145 perempuan, sedangkan yang diterima itu ada 2 laki-laki, 141 perempuan. Jadi kalau di jumlah itu pendaftarnya ada Birowi. Tetapi secara keseluruhan saja kita jumlah ke bawah, pada tahun 2021 itu ada 446 pendaftar, yang diterima 428. 446, 428. Ada selisih sekian. Dari mana mengetahui selisih sekian? Itu adalah anak-anak yang benar-benar tidak diterima, Pak, selisihnya itu. Tidak diterima di seluruh sekolah negeri. Sedangkan yang sudah daftar di sini kemudian geser ke sekolah lain itu tidak terdetek. Memang di aplikasinya tidak bisa terdetek. Kemudian tahun 2122 itu pendaftarnya 446, yang diterima 413. Kemudian 2223 pendaftarnya ada 504, yang diterima 431. Dengan demikian kalau kita ambil kesimpulan begitu, untuk jumlah pendaftar setiap tahun semakin naik, kemudian jumlah yang diterima juga semakin meningkat. Kemudian untuk data siswa yang sudah di SMK 2 Madiun pada tahun 2021 itu ada 1060, kemudian 2122 itu ada 1177, sedangkan 223 itu ada 1191. Jadi secara jumlah itu naik bagus, tetapi secara rombel sebetulnya itu tetap. Jadi rombelnya tetap, kemudian jumlah siswanya yang semakin penuh. Kemudian untuk data lulusan
Pada 2021 ini jumlah peserta ujian itu ada 360, kemudian jumlah lulusan ada 24 dan 336. Itu juga 360, artinya berarti 100% kelulusannya. Kemudian tahun 21-22 itu ada 400 yang ikut ujian dan 400 juga yang lulus, berarti 100% juga. Kemudian 22-23 itu ada 407, kemudian yang lulus juga 407, berarti sekian tahun itu 100% kelulusan. Walaupun kita tadi menargetkan minimal sekian persen ya, jadi di bawah 100, tetapi kelulusannya adalah 100%. Kemudian untuk status lulusan yang dikontrak sebelum lulus ini belum ada. Kemudian bekerja setelah lulus, ini untuk tahun 2021 ada 259. Kemudian yang meneruskan ke perguruan tinggi itu ada 98, sedangkan yang tidak terdetek ini ada 3 orang. Kemudian pada 21 lulusan 21-22 ini untuk yang bekerja ada 14-30, yang belum terdetek ini ada 359. Jadi untuk 2021 dan 2000 lulusan 22 itu, lulusan 22 itu yang sudah mengisi di webnya BKK itu sebanyak 44, sedangkan masih ada 359 siswa ini belum mengisi. Karena itu memang kepada BKK kami wanti-wanti untuk tracer study seringlah diumumkan, karena ini anak sudah menyebar kemana-mana. Kadang-kadang mereka sudah bekerja tetapi belum mengisi, ya, sudah bekerja belum mengisi. Karena itulah memang di tracer study itu tujuannya adalah untuk menghapus image pemerintah bahwa SMK itu merupakan penyumbang pengangguran. Jadi sebetulnya SMK itu bukan penyumbang pengangguran terbesar, tetapi anak-anak itu yang tidak mengisi di webnya BKK. Nah, mungkin ini nanti kepada yang mengurusi BKK getol diumumkan lewat jalur manapun juga. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo ini saya mulai lebih dulu Pak Setiono. Kemudian untuk prestasi sekolah ini ada yang tercatat ya. Ada juara 1 seperti ada karya tulis, ada tinju juga Pak. Ada pencak silat. Kemudian ada bercerita. Jadi bercerita itu ternyata juga ada lombanya. Ini seperti orang seperti Bu Siti itu kalau suruh bercerita mesti juara. Keomongannya kayak Pastor. Kemudian ada juara tinju lagi, pencak silat, tinju dan seterusnya, ada paskibraka dan seterusnya. Kemudian ada jumbara itu lomba tari, kemudian juara TIG, kemudian ada accounting, smart olimpiade, mestinya olimpiade ya, olimpiade. Kemudian ada art kontes, kemudian ada animasi, tinju lagi. Jadi di sini sering juara tinju Pak. Ya, sering juara tinju dan seterusnya. Kemudian yang ini areal gedung dan fasilitas sekolah. Gedung dan fasilitas sekolah ini kalau luas lahannya ada sekitar 2 hektar kurang sedikit.
Untuk status kepemilikan, ini pemilikan milik pemerintah. Kemudian untuk potensi bencana alam, insya Allah tidak ada potensi, artinya tidak ada, itu kecil, sangat kecil nih. Walaupun kita juga tidak tahu. Kemudian ini tepi jalan, kemudian tepi jalan lingkungan dalam komplek perumahan, kemudian gang itu bukan, jadi ini tepi jalan utama dan juga termasuk lingkungan perumahan. Kemudian untuk selanjutnya apa wi? Jenis dilalui kendaraan, ini dilalui kendaraan umum. Kemudian gedung sekolah, untuk gedung sekolah itu macamnya banyak, tidak saya masukkan karena nanti bisa dilihat di profil. Kemudian termasuk infrastrukturnya juga banyak, kalau saya masukkan itu ada berapa lembar, dan perabot itu cilik juga ada, kemudian peralatan juga banyak, tapi semua itu di profil sudah ada Mas Tiono. Kemudian ini program-program sekolah, jadi dana yang ada ini adalah untuk membiayai semua program sekolah dari 8 standar, ya, dari 8 standar itu ada pengembangan standar isi, pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar proses, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pengembangan sarpras, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan dan implementasi sistem. Kemudian jumlah totalnya sama dengan jumlah total, dan ini adalah yang tahun ini yang ditampilkan. Kemudian untuk bantuan yang pernah diterima 3 tahun terakhir, ini memang song Pak, sejak pandemi untuk SMK 2 ini tidak ada bantuan, maksudnya adalah bantuan pemerintah, ya, bantuan pemerintah, sehingga bantuan-bantuan ini sifatnya hanya ada dari CSR, mungkin itu Pak Buti atau Bu Ida atau yang menangani bantuan-bantuan itu bisa dimasukkan, ya, termasuk ada BIP, kemudian ada beasiswa dari alumni, beasiswa dari masyarakat dan lain sebagainya, itu mestinya dimasukkan sebagai bantuan non pemerintah, jadi CSR. Kemudian kerjasama industri, ini tiap-tiap jurusan punya DUDI, ya, diduga masing-masing. Yang pertama untuk akuntansi, ya, untuk AKL itu ada sekian studi. Kemudian untuk akuntansi ini lanjutnya lagi, dan multimedia itu ada sekitar 8 studi. Kemudian untuk OTKP itu ada sekian studi. Jadi kalau saya hitung mungkin itu yang sudah MOU dengan kita ada sekitar 50-an dunia usaha dan dunia industri. Kemudian untuk struktur organisasi yang jelas ada kepala sekolah, ada waka, ada K3 dan struktur-struktur yang lain. Kemudian jumlah guru dan seterusnya. Ini data guru dan pegawai total ada sekitar
terakhir berapa Pak? Ada 82 itu sudah guru dan pegawai baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Nah, saya rasa itu penyampaian profil dari SMK 2 Madiun. Dari profil itu memang kita suasananya saat sekarang itu sebetulnya ya pandemi ya tidak, ya pandemi ya tidak. Intinya kalau dari pihak-pihak tertentu menghendaki tidak pandemi, tetapi pihak tertentu menghendaki masih pandemi karena kepentingan-kepentingan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas monggo kita semua tetap menerapkan yang terpenting cuci tangan dan lain sebagainya. Pak Agus dan Pak Setiana yang kami hormati, demikian tadi paparan profil dari SMK 2 Madiun. Monggo nanti dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup sekian. Kalau ada salah kata mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh, kemarin saya jatuh mau PKKS ke Bakti Wijaya. Akhirnya ya alhamdulillah langsung tidak apa-apa. Tidak enak loro ki ya guys atlet guys. Gak angin jelas gak penak Tadi mau pakai baju panjang ini loh sini sama dengkul ini. Oke. Jadi mau pakai pendek, nanti gimana dilihat? Enggak. Tapi saya tadi bawa kaos, kalau sengkring saya izin nanti pakai kaos. Setelah dipoto masih itu, jadi tadi kayaknya enggak. Jadi alhamdulillah tidak apa-apa, tidak ada pergeseran, tidak ada retak, alhamdulillah, sehingga bisa hadir di kesempatan kali ini. Salam serta salam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah ada peningkatan lagi di SMK kita ini. Kemarin tidak ada tayangan seperti ini kata Sekretaris Jenderal. Kemarin dengan Pak Hirna. Terima kasih atas rekaos penjenengan, kinerja penjenengan yang sudah menyiapkan banyak hal. Semoga nanti yang penjenengan siapkan nanti bisa memenuhi dari kriteria yang ada di situ. Terus nanti saya tanya ini nanti yang ada yang diwawancarai apa tidak ini disiapkan? Sudah disiapkan. Nanti Pak Agus, Pak Agus dan saya akan berbagi tugas. Pak Agus, saya nomor berapa? Jenengan kan Rian yang hadir. Terserah. Nanti 1 sampai 80. Nanti 1 sampai 80 Pak Agus. Kemudian yang belakang nanti bagian saya. Yang wawancara jenengan atau saya Pak Agus? Ya mengenal Pak Tarijo kayaknya sudah kenal. Nanti kita wawancara bisa siapa saja, sudah disiapkan. Ngaten. Jadi Bapak Ibu nanti izinkan di belakang barangkali Pak Agus Suprapto sudah disampaikan belum yang kemarin Pak KTP dan sebagian teman-teman sudah sempat disampaikan belum? Dalam rapat dinas belum. Jadi nanti di akhir semoga ada waktu nanti akan saya menyampaikan tentang laporan hasil belanja raport. Karena yang ini di teman-teman yang lain, saya tidak tahu sudah ada yang bahas apa belum. Baru di komunikasi kita ketemu masalah Pak Agus dan rekan-rekan warga yang saya bina
di PJSD tentang penulisan rapor. KKTP dulu kan ada namanya KKM. Kurikulum kita ini 2022 ini katanya dulu itu kita menerima pelatihan. Nggak ada, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada KKM. Waktu itu belakang muncul KKTP. KKTP adalah ketercapaian bagus kalau pelali bagus. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti mohon di belakang disisipkan waktu sebentar. Nanti karena ada itu yang akan kita kerjakan rapot nulis ini. Oke? Kalau itu bisa. Nanti dikondisikan di ruang sana atau di mana gitu. Karena kayaknya malah penting bagi mereka. Pas, nggih. Ngoten nggih. Monggo nanti dikondisikan kita mungkin berapa menit monggo lah waktu nanti kita kondisikan. Terima kasih, Nyun Sewu. Kita segera menuju di pelihatan berkas. Mohon nanti yang berkasnya kan tadi nomor ini. Oke, Nyun Sewu. Mungkin porsi di sini 2, di kiri Pak Agus 2, mungkin yang dibutuhkan ya maju. Baik, agar efektif waktunya sudah siang, ngapunten. Terima kasih. Demikian dari saya, monggo untuk mengawali kegiatan kita. Mari penilaian kegiatan kinerja kepala sekolah kita awali dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stionil Nyun Sewu. Demikian tadi kegiatan review PKKS di SMK Negeri 2 Madiun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.